Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Marcella Elvina Arsoyo dengan NIM 099 dari Prodi PAI 3C Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada video kali ini saya akan membedah dan menjelaskan sedikit tentang review bab pada sebuah buku guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. H. Muhammad Munadi, MPD. Nah, bab apa dan dalam buku apa sih yang akan saya review pada kali ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan berikut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya di sini akan mereview buku Perspectives on Student Affairs in South Africa, yakni perspektif kemahasiswaan di Afrika Selatan, khususnya pada part 1 atau bab Key Challenges Facing Student Affairs and International Perspective, yaitu tantangan utama yang dihadapi kemahasiswaan dalam perspektif internasional oleh Birgit Schreiber. Nah, yang pertama kita akan membahas identitas buku. Di sini sudah tertera yaitu cover dari buku tersebut. Yang pertama yaitu judul Perspectives on Student Affairs in South Africa. Penulisnya yaitu MC Glory Speakman and Martin Mendieu. Penerbit dari African Minds Publishers, Afrika Selatan. Tahun terbit yaitu pada tahun 2014. Ukurannya yaitu 234 x 156 mm atau jika dikonversi menjadi cm menjadi 23,4 x 15,6 cm. Halamannya sendiri yaitu ada 170 halaman. Harga yaitu 24 pound sterling atau jika diubah menjadi rupiah menjadi 393.827,37 rupiah. ISBN atau International Standard Book Number yaitu 9781920677442. Saya mengambil sumber dari website resminya yaitu www.africanbookscollective.com. Nah, di sini kita akan membahas subbab pertama yaitu Understanding Student Affairs in Developed and Developing Regions. Memahami kemahasiswaan di daerah maju dan berkembang. International Association of Student Affairs and Services atau disingkat dengan IASAS menjelaskan tujuan kemahasiswaan ialah untuk membantu siswa dalam menavigasi atau menuntun perjalanan mereka melalui landscape pendidikan tersier dan menambah repertoire pengalaman pendidikan dan pembelajaran seumur hidup mereka. Pendidikan tersier di sini maksudnya yaitu pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau ke universitas. Nah, itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kemahasiswaan di daerah maju. Contohnya, yang pertama di negara Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Hubungan antara urusan kemahasiswaan dan urusan akademik di institusi pendidikan tinggi Amerika Serikat telah mengalami evolusi spiral dari penyatuan alami asli ke diferensiasi sadar dan kemandirian, dan kemudian bergerak menuju kolaboratif dan mengintegrasikan kemitraan pendidikan. Divisi kemahasiswaan Australia dan Inggris mirip dengan model Amerika Serikat dalam memandang kemahasiswaan sebagai profesi yang secara signifikan berkontribusi pada tujuan institusional melalui pengembangan mahasiswa holistik dan memiliki banyak kontribusi untuk mempertahankan dan meningkatkan retensi mahasiswa. Maksudnya di sini bahwa hubungan antara urusan kemahasiswaan dan urusan akademik di institusi pendidikan tinggi Amerika Serikat itu telah mengalami perubahan pendekatan yang menekankan pada tingkat yang lebih canggih dari sistem pembelajaran yang dulu ke sistem yang menyeimbangkan maksudnya ke sekarang menyeimbangkan antara individu satu dengan yang lainnya, kemudian dibuat kerjasama dan bergabung dengan instansi pendidikan.
Holistik di sini yaitu mampu berkontribusi dengan masyarakat. Yang kedua yaitu di negara Eropa. Saat ini urusan kemahasiswaan Eropa secara spesifik tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip mereka dan mencakup fokus pada layanan seperti konseling, disabilitas, pengasuhan anak, pengembangan karir, dukungan akomodasi, olahraga, dan lain-lain. Selanjutnya yakni kemahasiswaan di daerah berkembang. Di sini ada beberapa negara juga. Yang pertama Brazil, India, dan Cina. Saat ini Brazil menghadapi tantangan serupa dengan Afrika Selatan, yakni kebutuhan untuk menghasilkan kesetaraan, kualitas, dan efisiensi atau berdaya guna. India juga sedang berjuang dengan sistem kasta yang mengakar dan seperti Afrika Selatan sedang mencoba untuk memperbaiki efek merugikan dari sejarah kolonial dan politiknya. Selama tahun 1970-an, Cina mengadopsi sikap baru terhadap pendidikan dengan beralih dari model sentralis Maois ke desentralis yang memberi otoritas lokal otonomi dan fleksibilitas untuk menciptakan lebih banyak kesempatan untuk mengakses dan menanggapi kebutuhan masyarakat sambil meningkatkan hubungan dengan Barat. Maksud dari penjelasan tadi ialah dari model sentralis Maois ke desentralisasi. Maksudnya ialah sistem pembelajaran yang mana sebelumnya diserahkan kekuasaannya berada di pusat, lalu berpindah ke sistem di mana lebih banyak memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah di sini lebih diunggulkan. Yang kedua yaitu benua Afrika. Secara umum, divisi kemahasiswaan Afrika mengikuti model domain kemahasiswaan Amerika Serikat dengan fokus pada pengembangan mahasiswa, dukungan mahasiswa dan layanan mahasiswa untuk pengembangan mahasiswa holistik yang selaras dengan tujuan institusional seperti Universitas Strathmore di Kenya dan Universitas Zambia. Yang ketiga yakni pelajaran dari daerah maju dan berkembang. Singkatnya, Amerika Serikat telah menetapkan tolak ukur untuk urusan kemahasiswaan secara internasional dan telah mengembangkan komunitas epistemologis yang koheren. Berdasarkan penelitian yang ketat, itu mengkonseptualisasikan urusan kemahasiswaan sebagai bekerja secara efektif dengan fakultas dalam menciptakan kurikulum yang koheren di mana hasil belajar tertentu dicapai melalui kolaborasi. Maksudnya, komunitas epistemologis yang koheren yaitu studi yang berfokus pada mengkaji dengan hasil yang runtut dan masuk akal. Subbab yang kedua yaitu Influences of Internationalization on Student Affairs. Pengaruh internasionalisasi terhadap kemahasiswaan. Di Eropa, proses Bologna memiliki dampak besar dengan penekanannya pada mobilitas, kemampuan kerja, dan daya saing. Hal ini berdampak langsung pada kemahasiswaan karena dianggap berkontribusi terhadap daya tarik dan keunggulan kompetitif institusi daripada mungkin berfokus pada kontrak dengan masyarakat. Pelajaran yang dipetik dari internasionalisasi ialah keterlibatan dengan asosiasi internasional di sekitar wacana bersama tentang etika dan moral, mungkin memfasilitasi artikulasi eksplisit kemahasiswaan Afrika Selatan dengan posisinya. Dalam hal ini mungkin merupakan kesempatan untuk memindahkan lensa kemahasiswaan di luar negara-negara menuju rasa etika dan moral yang global. Proses Bologna di sini maksudnya serangkaian pertemuan dan kesepakatan menteri antara negara-negara Eropa untuk memastikan komparasi dalam standar dan kualitas kualifikasi pendidikan tinggi. Kemudian ada the quest for a normative framework, pencarian untuk kerangka normatif. Tinjauan kemahasiswaan internasional menunjukkan bahwa kemahasiswaan di daerah berkembang belum mengembangkan kerangka konseptual yang relevan secara lokal untuk kemahasiswaan. Afrika Selatan, seperti halnya negara berkembang dan beberapa negara maju lainnya, mungkin mendapat manfaat dari pengembangan kerangka normatif yang dapat mempertahankan visi sentral dan mengurangi menjamurnya fungsi kemahasiswaan yang sering diprivatisasi secara acak.
Prinsip-prinsip teoritis urusan kemahasiswaan ini menyarankan definisi ulang pembelajaran sebagai proses yang luas di seluruh domain kognitif, afektif, dan sosial. Pembelajaran itu sinergis, tidak tersegmentasi. Oleh karena itu, artikulasi teoritis dan struktural kemahasiswaan sangat penting. Deprivatisasi maksudnya pemindahan kepemilikan dari milik umum ke milik pribadi. Dan untuk maksud pembelajaran itu sinergis, tidak tersegmentasi, maksudnya ialah metode pembelajaran yang melibatkan secara intelektual dan emosional, bukan melalui pembagian tertentu. Subbab berikutnya yaitu membahas tentang professionalizing and emerging discipline, memprofesionalkan disiplin yang muncul. Langkah menuju disiplin profesional bagi negara-negara yang perlu memanfaatkan suara yang berbeda ke dalam komunitas epistemologis yang koheren mungkin memerlukan dukungan dari asosiasi yang terorganisir. Bersama dengan asosiasi kemahasiswaan, terutama organisasi non-pemerintah seperti Pusat Transformasi Pendidikan Tinggi yang mungkin dapat memainkan peran kunci dalam hal ini. Kemahasiswaan di Afrika Selatan seperti di negara berkembang lainnya membutuhkan kerangka kerja normatif yang mengakomodasi berbagai realitas adat yang perlu berkembang dalam konteks global. Subbab selanjutnya yaitu Influences of Globalization on Student Affairs, pengaruh globalisasi terhadap kemahasiswaan. Wacana globalisasi memposisikan institusi pendidikan tinggi sebagai agen kunci dalam pengembangan lulusan dengan keahlian dan keterampilan tingkat tinggi untuk jalur pertumbuhan ekonomi dan daya saing global yang tinggi. Perubahan ekopolitik memiliki dampak khusus pada pendanaan dan distribusi sumber daya, secara langsung mempengaruhi kemahasiswaan. Perubahan global yang berbahaya ini perlu mengingatkan urusan kemahasiswaan untuk perannya dalam memberikan kontribusi, tidak hanya untuk siswa dan keberhasilan institusi, tapi juga untuk kebaikan sosial bersama. Pelajaran yang dapat dipetik dari globalisasi ini adalah pergeseran internasional dalam urusan kemahasiswaan terbukti dalam peningkatan fokusnya pada kemitraan yang menghasilkan pendapatan, misalnya dengan penyedia beasiswa, sponsor, dan lain-lain. Kecenderungan di Amerika Serikat terhadap privatisasi beberapa fungsi kemahasiswaan telah membuat fungsi kemahasiswaan ini tidak bersuara dalam berpartisipasi secara adil dan timbal balik di dalam institusi. Hal ini merupakan tren yang menantang kemahasiswaan secara global, dan Afrika Selatan dapat mempelajari pelajaran penting dari pengalaman rekan-rekannya di medan internasional. Nah, sekarang kita membahas kesimpulan. Kesimpulannya itu pada buku ini tepatnya pada bagian tantangan utama yang dihadapi kemahasiswaan dalam perspektif internasional. Pada penelitian Birgit Schreiber menjelaskan tentang tantangan-tantangan kemahasiswaan di beberapa negara, baik negara maju maupun berkembang. Kemahasiswaan di negara maju misalnya Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Eropa. Mereka lebih menekankan sistem pembelajaran yang saling cerdas, juga mampu berkontribusi dengan masyarakat, seperti berfokus pada layanan konseling, pengembangan karir, dan lain-lain. Sedangkan pada negara berkembang seperti di negara Brazil, India, Cina, dan benua Afrika, di mana negara-negara ini masih berproses menuju sistem yang ada di negara maju. Mereka berfokus untuk memperbaiki kualitas dan pengembangan pada mahasiswa. Pada dasarnya, pengaruh internasionalisasi terhadap kemahasiswaan di Afrika Selatan membawa pengaruh baik. Kemudian untuk pengaruh globalisasi, walaupun beberapa memberikan dampak yang buruk, tetapi juga dapat diambil dampak baiknya bagi negara-negara berkembang, khususnya di Afrika Selatan. Pengaruh globalisasi ini menghasilkan pendapatan, misalnya dengan penyedia beasiswa, sponsor, dan lain-lain. Dan Afrika Selatan dapat mempelajari pelajaran penting dari pengalaman rekan-rekannya di medan internasional. Kemudian, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya menurut saya pada bab ini cukup menjelaskan secara rinci tentang bagaimana tantangan yang harus dihadapi oleh bagian kemahasiswaan dalam perspektif internasional. Disertakan juga dengan kutipan-kutipan dari berbagai sumber sehingga ketika saya dan orang lain mungkin membacanya, wawasan dan pengetahuan menjadi luas dan terbuka. Penulis dan editor perlu diapresiasi pada bidang ini yang mana tidak banyak penelitian yang dilakukan. Untuk kekurangannya sendiri,
Menurut saya pada bab ini mungkin dikarenakan sudah bertaraf internasional sehingga bahasa yang digunakan cukup tinggi. Maksudnya banyak istilah kata yang sulit dipahami dan saya sebagai pembaca baru buku ini harus mencari dahulu istilah yang sulit tersebut baru mengetahui maknanya. Sekian penjelasan dari saya tentang bab Key Challenges Facing Student Affairs in International Perspective oleh Birgit Schreiber dalam buku Perspective on Student Affairs in South Africa. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.